Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuli Atiafia Putri dari tingkat 2 reguler 2 dengan NIM 1815401077 Prodi D3 Kebidanan Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu atau disingkat dengan KET. KET memiliki pengertian, gejala, penyebab, diagnosis, penanganan, dan pencegahan. Selamat memahami. Yang pertama yaitu pengertian. Kehamilan ektopik adalah hamil di luar kandungan atau rahim. Kondisi ini menyebabkan perdarahan dari vagina dan nyeri hebat di panggul atau perut bawah. Kehamilan ektopik harus segera ditangani karena dapat berbahaya dan janin juga tidak akan berkembang dengan normal. Pada kehamilan ektopik, sel telur yang telah dibuahi tidak menempel pada rahim, melainkan pada organ lain. Tuba Fallopi adalah organ yang paling sering ditempeli oleh sel telur. Pada kehamilan ektopik, selain di tuba Fallopi, kehamilan ektopik juga bisa terjadi di indung telur, leher rahim atau serviks, atau juga di rongga perut. Yang kedua yaitu ada gejala. Gejala yang pertama yaitu mual dan muntah, nyeri pada perut bawah, kram perut, nyeri panggul, pusing lemah, dan perdarahan. Jadi, gejala memiliki 6. Setelah gejala yaitu penyebab. Penyebab ini memiliki 7 indikator. Yang pertama yaitu pernah mengalami kondisi ini sebelumnya. Jika Anda pernah mengalami hamil di luar kandungan sebelumnya, Anda masih beresiko mengalami hal tersebut. Yang kedua yaitu infeksi atau peradangan. Infeksi tuba Fallopi, rahim atau indung telur, juga peradangan pada tuba Fallopi dapat membuat wanita mengalami kehamilan ektopik. Chlamydia atau gonor juga bisa meningkatkan resiko kehamilan ektopik. Yang ketiga yaitu kerusakan pada organ reproduksi. Hamil di luar kandungan dapat terjadi jika Anda mengalami kerusakan pada saluran tuba Fallopi. Kerusakan tuba Fallopi bisa disebabkan karena operasi yang dilakukan di area tuba Fallopi dan rahim. Yang keempat yaitu obat kesuburan. Apabila sebelum hamil Anda mengikuti program hamil oleh dokter, umumnya Anda akan diberi resep obat penyubur kandungan. Beberapa obat kesuburan pada program kehamilan dapat meningkatkan resiko wanita mengalami kehamilan ektopik. Selanjutnya yaitu yang kelima, pernah operasi. Pernah operasi ini Anda pernah mengalami operasi pada bagian perut seperti operasi usus buntu atau operasi sesar. Dapat menyebabkan kerusakan pada tuba Fallopi. Kerusakan tuba Fallopi beresiko untuk mengalami kehamilan ektopik. Selanjutnya yaitu yang keenam. Yang keenam ini sedang memakai kontrasepsi. Kehamilan jarang terjadi jika Anda menggunakan kontrasepsi seperti IUD atau pil KB apapun. Sama halnya juga dengan tubektomi atau pakai metode kontrasepsi permanen. Apabila mengalami gejala kehamilan saat sedang memakai kontrasepsi, kemungkinan besar itu adalah kehamilan ektopik. Yang ketujuh yaitu punya endometriosis. Endometriosis adalah kondisi yang menyebabkan jaringan parut di tuba Fallopi. Kondisi ini juga meningkatkan resiko kehamilan ektopik. Setelah penyebab, kita ada diagnosis. Diagnosis itu terdapat 3 indikator. Yang pertama, pemeriksaan panggul. Yang kedua, ultrasonografi. Dan yang ketiga, tes darah. Pemeriksaan panggul. Pemeriksaan panggul ini dilakukan untuk memeriksakan ukuran rahim Anda. Pada kehamilan normal, ukuran rahim akan membesar, sementara pada kondisi hamil di luar kandungan, ukuran rahim tidak membesar. Selanjutnya yang kedua yaitu ultrasonografi.
Ultrasonografi atau biasa disingkat sebagai tes USG dapat melihat kondisi rahim dan tuba palopi. Selain melihat kondisi kehamilan, tes USG efektif mendeteksi masalah kesehatan lain, termasuk kehamilan ektopik di tahap awal. Yang ketiga yaitu tes darah. Pada tanda kehamilan normal, pada darah ibu umumnya ditemukan hormon human chorionic gonadotropin atau HCG. Hormon ini akan meningkat setiap harinya. Apabila tidak ditemukan atau pada hormon HCG terdapat kelainan, maka bisa menandakan bahwa Anda mengalami kehamilan ektopik ataupun keguguran. Selanjutnya yaitu ada penanganan atau pengobatan. Di sini terdapat ada 3 indikator. Yang pertama pakai obat-obatan, yang kedua operasi laparoskopi, yang ketiga operasi darurat. Yang pertama yaitu pakai obat-obatan. Obat-obatan yang di sini yang dipakai yaitu suntik metotrexate. Kehamilan ektopik tahap awal dapat diatasi dengan suntik metotrexate. Obat ini akan menghentikan pertumbuhan sel ektopik sehingga menghancurkan sel yang sudah terbentuk. Setelah pemberian suntikan, dokter akan memantau kadar hormon HCG dalam darah tiap 2-3 hari sampai kadarnya menurun. Menurunnya kadar HCG menandakan kehamilan sudah tidak berkembang. Yang kedua yaitu ada operasi laparoskopi. Pilihan lain untuk mengatasi kehamilan ektopik adalah dengan operasi lubang kunci atau laparoskopi. Melalui prosedur ini, dokter kandungan akan mengangkat jaringan ektopik dan bagian tuba palopi. Tempat jaringan ektopik menempel namun tidak memungkinkan bagian tuba palopi tersebut cukup diperbaiki tanpa harus diangkat. Setelah itu ada yang ketiga, operasi darurat. Operasi darurat ini termasuk dengan operasi laparotomi untuk menangani pasien yang mengalami perdarahan berat akibat kehamilan ektopik. Dokter kandungan akan melakukan tindakan darurat berupa laparotomi dalam mengangkat jaringan ektopik dan tuba palopi yang pecah. Yang terakhir yaitu ada pencegahan. Pencegahan itu ada berhenti merokok, berhubungan seksual secara aman, dan deteksi dini. Berhenti merokok. Wanita yang merokok akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami ektopik. Yang kedua, berhubungan seksual secara aman, misalnya dengan menggunakan kondom. Hal ini dapat mengurangi risiko kehamilan ektopik dan melindungi seseorang dari penyakit menular seksual. Setelah itu ada deteksi dini. Dengan memeriksakan diri ke dokter, risiko kehamilan ektopik memang tidak bisa dihindari 100%. Tetapi Anda dapat mengurangi komplikasi dengan melakukan deteksi dini. Jika Anda memiliki riwayat kehamilan ektopik sebelumnya, Anda kerjasama dengan dokter sebaiknya ditingkatkan untuk mencegah terjadinya komplikasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.